Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum kepada menteri-menterinya dan juga pejabatnya yang tidak patuh dan korup. Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada instansi untuk membersihkan institusi sebelum dibersihkan. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan kode kemungkinan adanya reshuffle di Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan Prabowo usai acara Harlah NU Rabu malam. Dengan tegas mengatakan dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Kita bahas lebih dalam kode dari Presiden untuk para pembantunya di Kabinet, dan sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Emrus. Apa kabar Bang? Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Bang Emrus, kalau bicara kode yang diberikan Presiden Prabowo adanya reshuffle, kita tahu kan belakangan yang rame itu menteri-menteri seperti kalau soal gas 3 kg ada Pak Bahlil di sana, pagar laut ada Pak Trenggono, ada Pak Nusron, dan beberapa menteri lain yang ramai belakangan muncul di publik. Nah, ini apakah menteri-menteri ini akan mendapat penilaian poin dari Prabowo, Presiden? Baik, peristiwa-peristiwa yang Abang sebut tadi justru ada yang mendongkrak, katakanlah nilai menteri semakin baik. Tetapi sekaligus juga nilai bagi menteri yang sangat jatuh atau jelek. Nah, kalau kita lihat menteri yang justru bertindak tegas seperti Pak Prabowo adalah Nusron Wahid, menteri Menteri ATR dan BPN. Justru dia mencabutkan sertifikat itu, tegas dia melakukan. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa Kementerian Kelautan justru mengatakan bahwa pagar laut jangan dicabut dulu lah. Begitu ya. Sementara perintah Bapak Presiden cabut, kan begitu, sehingga TNI kita khususnya Angkatan Laut menyelesaikan itu. Padahal yang memasang itu karena orang lain. Justru TNI Angkatan Laut kita mencabut itu semua. Ini prestasi yang luar biasa dari TNI Angkatan Laut kita. Tentu dia patuh terhadap perintah Bapak Presiden.
Jadi dengan demikian, kalau kita lihat Menteri Kelautan mengatakan biarkan dulu, kan begitu kata beliau, saya kira ini tidak produktif. Karena bagaimanapun ruang laut itu adalah ruang yang untuk publik, untuk para nelayan. Tidak boleh menunggu proses dari suatu mempelajari, mengkaji, dan menentukan siapa pelakunya. Karena ini sangat urgent. Wah, berarti... Kemudian kita lihat nilai yang paling jelek lagi adalah pada Bahlil. Dan kita lihat keputusannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Saya pastikan, saya berani berdebat dengan kementerian atau Menteri ESDM bahwa keputusannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya sederhana. Rakyat dalam hal ini rakyat pedagang kecil, usaha mikro atau usaha kecil. Masa katakanlah pedagang eceran gas tidak boleh menjual, sementara adalah agen bisa menjual. Kan agen itu lebih kaya daripada pengecer. Masa tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan kemudian juga tidak berpihak kepada konsumen gas 3 kg itu. Kenapa? Karena mereka akan membeli bahwa 3 kg itu ke ke agen. Dia butuhkan biaya naik ojek pulang pergi paling tidak 10.000, 20.000, dan pulang pergi jadi total 20.000. Tambah harga gas misalnya 15.000 menjadi 35.000. Belum lagi waktunya. Jadi artinya apa? Menguntungkan para agen, merugikan pedagang eceran, dan juga merugikan konsumen. Jadi tidak berpihak kepada. Oleh karena itu, saya sudah katakan di berbagai media, saya kira yang paling utama dievaluasi oleh Bapak Prabowo adalah Bahlil, karena memang dia tidak melakukan komunikasi dengan Bapak Presiden. Maka Bapak Presiden tadi dalam berita awal tadi dikatakan bahwa siapa yang tidak patuh akan diselesaikan. Reshuffle saja itu. Menteri-menteri yang kami itu. Demikian. Bang Emrus, kita lihat dulu informasi ini supaya lengkap dialog kita ya. Rakyat pun terus awasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Kita simak berikut ini pemirsa. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak yang mendapat penilaian baik, namun tak jarang yang juga mendapat penilaian tidak baik dari masyarakat. Lembaga Center of Economic and Law Studies, Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, beserta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap dangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi, sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. 100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, Bang Emrus, menarik tadi yang disampaikan Bang Emrus memberikan penilaian melihat dari kinerja kementeriannya. Begitu ya Bang Emrus. Nah ini saya ajak Bang Emrus untuk kita bersama membaca gestur ataupun kata-kata dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang begini, beliau bilang seperti ini, 100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali ya Bang.
Dan siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Kalau saya garis bawah ini Bang Emrus, istilah peringatan berkali-kali, bandel dan dablek. Nah ini yang bandel, dablek dan juga diperingati berkali-kali siapa nih Bang Emrus? Baik, saya pikir kalau kita pakai berhipotesa yang 5 terjelek itu, berarti kan ada 5 yang terbaik, 5 yang terjelek. Saya berarti, setuju dengan apa yang disajikan tadi. Maaf saya potong, berarti kalau yang Bang Emrus bilang yang disebut tadi Kementerian KKP dan juga ESDM? Betul, jadi karena memang 5 terjelek tadi sangat rasional gitu ya. Dan 5 yang terbaik itu juga sangat baik penilaian itu. Artinya objektif. Saya menduga bahwa peringatan itu diberikan kepada 5 yang terjelek. Bukankah misalnya satu contoh kita ambil yang terjelek itu, Bahlil. Bukankah dia tidak berkomunikasi dengan presiden? Dan bukankah dia sudah dipanggil oleh presiden? Dan kemudian kebijakannya dianulir oleh presiden. Tidak pro rakyat. Ini suatu contoh. Baru kemudian para menteri yang berkinerja baik tadi. Apa itu nomor satunya siapa tadi? Kinerja terbaik. Yang terbaik itu ada Menteri Agama. Nah, Menteri Agama. Pak Nasruddin Umar. Sebelum menteri pun ini abangku adalah tokoh sosok yang sudah selesai dengan dirinya. Bahkan waktu dulu saya sudah mengatakan ini sebenarnya seperti padi yang merunduk waktu dia belum menteri. Dan juga setelah menteri juga dia melakukan itu. Bahkan pernah dia dalam satu sambutannya bahwa tidak apa sih kita harus tidak boleh kita korupsi kira-kira begitu. Sudah diberikan oleh kewenangan oleh rakyat atau pemerintah kepada kita. Jangan coba-coba untuk melakukan suatu katakanlah kolusi, korupsi dan nepotisme. Saya kira semua orang di Republik ini mengakui kehebatan bahwa Menteri Agama kita ini baik sebelum dia menteri dan sedang menjabat menteri. Dia sosok yang sangat luar biasa. Saya terus terang melihat sosok yang semacam inilah yang menurut saya ke depan pemimpin bangsa kita yang sehingga membawa bangsa ini benar-benar bisa lebih baik. Oleh karena itu, bahwa Pak Prabowo saya kira harus memberikan perhatian lebih kepada Menteri Agama kita ini untuk lebih mengontrol kementerian-kementerian. Bisa nggak dibuat jabatan beliau sebagai katakanlah Menteri Koordinator bidang pembersihan menteri-menteri yang kemungkinan melakukan korupsi misalnya seperti itu. Baik. Saya kira sangat rasional apa yang dibuat oleh teman kita penilaian tersebut. 5 terbesar, 5 terjelek. 5 terjelek berarti kemungkinan yang ke-6, yang ke-7 juga tentu pasti menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Demikian. Baik, Bang Emrus, terima kasih banyak ya Bang sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime Bang. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Selamat malam Bang, terima kasih.